أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih ingat pembahasan kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemudian yang membuat kita tahu bahwa Allah mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dialog antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Yuna Muhammad ini begitu istimewa, diperhatikan betul oleh Allah. Bahkan Allah kemudian memberikan sedikit ancamannya, bukan sedikit, banyak ancamannya. Buat mereka kemudian yang tidak mencintai Rasulullah, buat mereka yang kemudian membenci Rasulullah, buat mereka yang bahkan menghina Rasulullah. Di antaranya di dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Pemirsa, langsung kita belajar. Ya. Al-Ahzab ayat yang ke-57. Sekedar memori, Al-Ahzab 56-nya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Agar kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia ayat 56-nya. Di ayat 57-nya kalau saudara perhatikan adalah innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Wa'adda lahum 'adzaban muhina. Wa'adda lahum 'adzaban muhinan. Sesungguhnya Allah yang akan membalas, ya, akan melaknat mereka-mereka yang menghina Allah dan Rasulnya. Kita lihat lagi kedudukannya ini, Masya Allah. Cintai Rasulullah, maka Allah akan mencintai yang mencintai Rasulullah. Kalian bencilah Rasulullah, maka Allah yang punya alam ini akan membenci kalian dan melaknat kalian. Allahu Akbar. Kita lihat lagi sebagai sambungan dari materi yang kemarin, bagaimana Allah menunjukkan dialognya langsung dengan Nabi Muhammad. Di antaranya bisa saya sebut di kita lihat di Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika
Bagaimana Allah kemudian menghampiri Rasulullah, mendatangi Rasulullah dan kemudian berfirman kepada Rasulullah, "Qad nara, sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika." Berulang-ulangnya kamu memohon kepada Allah. Jadi yang saya ingin tunjukkan kepada pemirsa semua adalah bahwa Allah ini intens, dialognya intens, memperhatikan rapat gitu. Nanti ayat-ayat ini kita akan baca ya. Siapin pemirsa Al-Qur'annya di rumah. Siapin Al-Qur'annya di rumah. Nanti kita akan baca mulai 142 Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti 153. Allah ini betul-betul melindungi, memprotek Rasulullah, senantiasa berhubungan. Kita belajar ketika kecil bagaimana Rasulullah yang kemudian pergi ke Taif. Ternyata di sana disambut oleh cacian, makian dan lemparan batu sehingga berdarah Rasulullah. Lalu Allah menurunkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jibril lalu bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi, "Wahai Muhammad, Allah sudah memerintahkan kepadaku ini. Kalau engkau berkenan, aku akan angkat ini gunung-gunung, lo kau timpakan kepada penduduk Taif." Allahu Akbar. Kita punya anak diledek sama orang, kita punya anak dibikin nangis sama anak orang lain. Kita yang jadi bapak turun. Woi. Urusan anak bapaknya yang turun. Urusan Nabi Muhammad, Allah yang turun. La ilaha illallah. Bayangkan kalau Anda mencintai Rasulullah, Allah yang turun mencintai saudara. Yang belum duha, nanti duha. Yang belum mencintai sholat malam, nanti malam mulai kita bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita tinggal sholat malam. Kita mencintai Rasulullah karena Allah mencintai Rasulullah. InsyaAllah pemirsa, siapkan Al-Qurannya. Kita akan baca juz yang kedua ini. 142 dari surah Al-Baqarah sampai 153. InsyaAllah, setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Senin besok, InsyaAllah Syekh Husin nih yang akan membaca Al-Quran di awal sebelum kita ta'lim. Sebelumnya kan Syekh Muhammad ya. Ini Syekh Husin. Syekh Husin ini adiknya Syekh Muhammad. Masya Allah. Indonesia berkaya didatangi oleh satu keluarga yang penghafal Al-Quran dan besar tumbuh di Madinah walaupun aslinya orang Yaman, belajar dari para masyaikh Al-Quran dan saat ini Syekh Husin berada di pesantren Darul Quran. Saya masih berharap oleh Allah Subhanahu wa taala dititipi amanah berupa anak-anak saudara semua setanah air yang mau dididik menjadi seorang penghafal Al-Quran. Indonesia butuh banyak penghafal Quran yang nanti insya Allah kita bikin juga atas izin Allah dan kekuatan Allah, mudah-mudahan menjadi juga seorang politikus yang hafizul Quran, ekonom yang hafizul Quran, gubernur, wali kota, bupati yang hafizul Quran, menteri-menteri yang hafizul Quran, pengusaha-pengusaha yang hafizul Quran insya Allah. Pemirsa, mari kita sama-sama baca ya, mulai dari juz 2 142 sampai 153. Selama saya membaca, saudara lihat terjemahannya, bagaimana proses kemudian Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kiblatnya umat Islam itu bukan ke Makkahul Mukarramah, bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Terjadi ledekan di antara ahlul kitab, terjadi ledekan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Muhammad, agamamu katanya Islam, tapi kiblatmu itu Baitul Maqdis. Kiblatnya Isa dan para pengikutnya. Oh, subhanallah. Rasulullah pun merasa, Allah melihat Rasulullah terus menengadahkan tangannya ke langit, meminta supaya kemudian dipindah itu kiblat. Bukan lagi ke Baitul Maqdis, tapi seperti yang sekarang ini kita nikmati, kita menghadap kepada Ka'bah. Saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara yang mengikuti ayat-ayat ini, insya Allah mudah-mudahan bisa melihat Ka'bah langsung dengan matanya. Bisa melihat Ka'bah langsung dengan matanya. Bisa melihat Ka'bah langsung dengan matanya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak akan dibuka pintu surga sampai kemudian Rasulullah memasuki pintu itu. Dan Rasulullah tidak akan memasuki pintu itu dulu. Sebelum Rasulullah menengok ke belakang, ke kanan dan ke kiri, aina ummati, mana umatku? Ini pada saat bulan Maulid ya, dikisahkan tentang Rasulullah SAW. Bukan saja saat dilahirkan, tapi kemudian pada saat kemudian beliau diwafatkan. Dan pada saat kemudian beliau dibangkitkan. Saya mengenang ya ketika kecil dikisahkan oleh orang-orang tua. Dan para anak-anak begitu, para guru di kelas ya, mengisahkan kepada kami. Nanti alam ini udah nggak ada lagi orang, habis sudah.
Nggak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Lalu kemudian turunlah keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semua yang mati. Untuk menghidupkan semua yang dulu pernah hidup lalu Allah matikan. Diutuslah 4 malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 malaikat diantaranya Mikail, Israfil dan Jibril alaihissalatu wassalam. Untuk kemudian membangunkan dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibangunkan. Karena tidak ada yang dibangkitkan kecuali Nabi Muhammad dibangkitkan terlebih dahulu. Subhanallah. Tidakkah kita bangga? Kita mencintai Rasul yang seperti ini kemuliaannya. Tidak masuk surga dulu kecuali Nabi Muhammad masuk. Tidak dibangkitkan dulu orang-orang semua di muka bumi kecuali Nabi Muhammad dibangkitkan. Tapi 4 malaikat ini tidak mampu menemukan di mana makam Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah memberikan cahayanya. Ketika Allah memberikan cahayanya, mengenalilah semua bahwa inilah dia makam Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah diundang naik Isra dan Mi'raj. Bermuajahah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bi badani wa ruhi, dengan badannya dan ruhnya. 4 malaikat ini kemudian saling bicara, siapa yang berhak membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel mengatakan kepada Jibril, Jibril engkau yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bilang, nah, engkau Israel, engkau yang mematikan Nabi Muhammad SAW. Engkau yang diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya. Engkau yang menghidupkan kembali atas izinnya. Lalu kemudian malaikat ini berkumpul, begitu kata guru-guru saya. Bersama-sama membangunkan ini. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai oleh seluruh penghuni langit dan bumi kecuali manusia yang segelintir mencintainya. Ketika dibangunkan Nabi besar Muhammad SAW. Saudara tahu apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada 4 malaikat ini? Aina ummati, mana umatku? Allahu Akbar. Hebat. Kita begitu bangun, mobil mana nih? Kita begitu bangun, aduh utang. Begitu bangun, istri lagi nggak ada. Begitu bangun, dunia yang kita ingat. Lihat Rasulullah dalam hari kebangkitannya. Rasulullah ketika kemudian dibangkitkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang Rasulullah ingat adalah kita umatnya. Aina ummati, bagaimana umatku? Di mana umatku? Sedangkan kita umatnya nggak pernah mikirin Rasul. Pagi berlalu tanpa ada duha, malam berlalu tanpa ada sholat malam, sholat zuhur diselenggarakan tanpa ada sholat berjamaah, tanpa kemudian menegakkan qobliyah dan ba'diyah. Gaji turun tanpa ada sedekah. Hari berlalu tanpa ada Quran yang dibaca. Rasulullah begitu sibuk mengingat kita. Aina ummati. Dibangkitkan oleh Allah lewat wasilah 4 malaikat ini. Begitu bangun. Kira-kira menurut kita begitu ya. Melek. Ternyata yang ditanya. Aina ummati. Persis saat ketika beliau wafat. Persis saat ketika beliau wafat. Malaikat Jibril turun bersama Israel. Dari Baitul Ma'mur ke langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu turun Israel alaihissalatu wassalam. Dengan meninggalkan Jibril di langit yang pertama. Israel bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa engkau berhenti? Apa kata Jibril? Teruskan. Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai. Lalu Jibril berpisah dengan Israel. Israel yang turun kemudian ke kamar Rasulullah SAW. Ke langit dunia. Tahu apa yang terjadi. Rasulullah bilang kepada Israel, wahai Israel, saya tidak mau dicabut nyawanya sebelum kau menghadirkan Jibril ke sini. Lalu malaikat Israel naik lagi ke langit yang pertama, lalu bilang, wahai Jibril, Rasulullah pengen ketemu sama engkau. Ayo turun bareng-bareng. Begitu turun di depan Rasulullah, apa kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana nasib umatku nanti sepeninggal diriku? Aku ingin tahu dulu jawabannya, kira-kira begitu. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memperlakukan umatku? Memperlakukan orang-orang yang mencintaiku kalau aku sudah tidak ada. Lalu Jibril dan Israel balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala, lalu turun lagi dan lahirlah kemudian hadis yang sangat masyhur bahwa umatmu wahai Rasulullah tidak akan sesat selama-lamanya. Ya, andai mereka kemudian memegang kitabullah dan memegang sunnah-sunnahmu wahai Rasulullah. Barulah kemudian Rasulullah meninggal dunia. Itu pun sebelum meninggal dunia yang Rasulullah sebut adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Subhanallah.
ingin rasanya saya meneruskan lagi tema tentang salawat. Tapi saya sudah harus mencukupkan tema tentang salawat sampai hari Jumat ini saja. Senin yang akan datang kita sudah akan membahas tentang bagaimana kemudian kita menjadi pengusaha. Insya Allah. Sampai ketemu. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.